Dan untuk membahas soal THR ini sebenarnya harus dikasih atau tidak, sudah bergabung bersama kami ekonom dari Silios, ada Nailul Huda. Mas Huda, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, Mas, ini kalau kita terapkan, ini belum tentu akan aman bagi si aplikator begitu ya, keuangannya. Tapi ini juga ada tuntutan berkenaan dengan mereka ini pengen atau driver-driver ini ingin diperlakukan sebagai karyawan yang punya hak-haknya. Ini bagaimana, Mas, untuk ketemu titik tengahnya? Ya, yang pertama memang tadi disebutkan juga ya di VT bahwa permasalahan mendasar ini memang tidak adanya regulasi yang menaungi industri transportasi online atau ride hailing ini. Regulasi yang sekarang ada itu terpencar ke beberapa kementerian. Tadi disebutkan ada beberapa ya. Dan memang ini kalau kita lihat regulasi tentang tarif misalkan di Kementerian Perhubungan tadi juga disebutkan. Kan. Kemudian ada regulasi tentang bentuk kemitraan itu ada di Kementerian UMKM sebenarnya. Kemudian kita melihat tidak ada regulasi yang diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan karena memang sifatnya yang berbentuk kemitraan gitu kan. Tenaga kerjaan itu mengatur formal, outsourcing dan sebagainya, tapi tidak mengatur tentang kemitraan. Nah, makanya ini menjadi masalah dasarnya kenapa ini seperti THR dan sebagainya itu tidak kunjung diselesaikan masalah ini. Jadi ini yang kita lihat akar masalahnya di situ. Nah, pun ketika dikabulkan, maka ini akan menjadi beban perusahaan juga gitu kan. Tadi Mas Wijayanto Samirin juga ada sampaikan, beban perusahaan ini akan semakin berat dan kemitraan lainnya akan menuntut hal yang serupa gitu kan. Termasuk untuk masyarakat yang dia bergerak untuk yang freelance di perdagangan daring misalkan. Dan bayangkan ketika ada perusahaan yang memberikan THR untuk ya sekitar 1 juta lah ya, 1 juta mitra dari transportasi online gitu kan. Ini sangat-sangat besar sekali dan juga saya belum melihat bagaimana cara mereka menghitung untuk THR-nya diberikan berapa gitu kan. Karena kan sifat dari kemitraan ini kan dia pendapatannya berubah gitu kan. Untuk hari ini misalkan sekian, hari berikutnya sekian ratus ribu dan sebagainya. Setiap bulan tuh mereka akan berubah gitu kan. Makanya ini yang saya sampaikan regulasi yang belum ada, kemudian juga cara perhitungannya juga tidak masuk gitu kan sebagainya. Jadi ini saya rasa sebenarnya cukup berat untuk driver ojek online untuk menuntut THR. Baik, Mas Huda, di Spanyol itu mereka punya undang-undang namanya Rider Law 2021 disahkan bahwa pengemudi ini kemudian dianggap sebagai karyawan begitu ya Mas ya. Kemudian di Inggris juga ada Mahkamah Agung memutuskan bahwa ada bernama Uber Driver as Workers itu di tahun 2021 juga bahwa Mahkamah Agung menganggap bahwa pengemudi ojol ini sebagai karyawan begitu, jadi hak-haknya dapat. Tapi berbeda dengan Jerman yang fleksibel bahwa tidak harus menjadi karyawan, tapi hak-hak dia sebagai pekerja itu diterapkan. Nah, ini kita sudah punya contoh nih Mas, ada negara yang bisa memberlakukan itu, ada yang hybrid begitu. Indonesia aman tidak kalau diberlakukan seperti itu dengan kondisi ekonomi kita saat ini? Ya, kalau kita lihat ini pasti akan ada konsekuensinya ya, pasti ya. Kita melihat seperti ini. Di Inggris ketika diterapkan untuk driver Uber, itu kan banyak kan Uber di situ kan. Nah, ini bisa dibilang mereka banyak pemutusan tenaga kerja juga sebenarnya. Yang saya rasa sebenarnya ketika mereka diberlakukan untuk jadi pekerja formal, maka ada kesempatan ataupun ada peluang bagi perusahaan platform ya itu untuk ya tadi melakukan perampingan karyawan dan sebagainya gitu kan. Karena ini kalaupun diformalkan Mas, ini jadi perusahaan yang dengan tenaga kerja terbesar sebenarnya dan ini bisa menghilangkan dari sisi fleksibilitas. Makanya tadi saya sampaikan ini mungkin akan mengurangi sisi fleksibilitas dari perusahaan sendiri yang memang ini dia tidak akan fleksibel lagi harus bekerja 9 to 5 dan sebagainya. Saya rasa ini akan merugikan dari driver pada jangka menengah dan jangka panjang. Nah makanya yang kita tuntut adalah kesetaraan. Kesetaraan dalam hal ini adalah kesetaraan dalam ya tadi driver mendapatkan jaminan sosial lah, safety net yang menurut saya ini harus wajib didapatkan oleh driver. Safety net ini adalah seperti untuk perlindungan kesehatan, keselamatan kerja, kemudian juga ada untuk yang pensiun dan sebagainya, yang ini harus disediakan skemanya oleh platform.
bahwa platform ini juga harus bergerak aktif untuk memberikan perlindungan sosial bagi mitranya gitu kan. Karena Oke. ini yang saya lihat yang urgent untuk diimplementasikan di Indonesia. Banyak driver ini yang dia memiliki BPJS kesehatan misalkan. Itu ya platform bagaimana caranya itu bisa menghadirkan untuk perlindungan kesehatan bagi driver dengan beberapa skema yang tentu juga dikomunikasikan oleh BPJS kesehatan gitu kan. Nah ini yang kita dorong sebenarnya seperti itu, ada Oke. kesetaraan, ada juga perlindungan sosial bagi para mitranya. Nah ini yang kita dorong alih-alih mengformalkan mereka jadi pekerja gitu kan, yang pada akhirnya ini mengurangi fleksibilitas dan juga bisa menimbulkan ataupun meningkatkan potensi adanya perampingan perusahaan. Nah, ini yang tidak kita inginkan seperti itu. Oke, berarti kalau untuk pemenuhan THR ini agak tidak mungkin, tapi kalau misalnya soal jaminan kesehatan, jaminan kematian, ini Ini wajib. memungkinkan, begitu ya Mas ya? Ya, itu bisa dan memang ini bisa dilakukan untuk pekerja informal. Pekerja informal Oke. pun sebenarnya sudah ada skema-skemanya. Nah, kenapa ini kita dorong bahwa platform dengan BPJS ya, baik kesehatan, ketenagakerjaan, penjaminan pensiun, itu juga ada skema khusus bagi driver ojek online ini untuk bisa mengakses jaminan sosial tersebut gitu kan. Dan jangan lupa ini harus ada pembagian beban ke platform, ke konsumen, dan juga ke driver gitu kan. Platform juga harus Oke. ikut andil, misalkan untuk iuran per harinya misalkan 10.000. Nah, ini berapa nih yang harus dibayarkan oleh platform, berapa yang harus dibayarkan oleh konsumen, dan juga harus berapa yang dibayarkan oleh driver. Itu harus ada skema-skemanya yang saya rasa ini harus ada di peraturan yang dibuat oleh Kemnaker gitu, ataupun dibuat oleh Kementerian UMKM. Oke. Mas, tapi nanti dengan diadakannya, misalnya tadi ada jaminan akhirnya di-approve begitu kan. Apakah nanti bagi aplikator sendiri ini tidak berdampak pada meningkatkan biaya operasional sama kemudian juga mengurangi fleksibilitas kerja dari para driver? Ya, kalau fleksibilitas kerja, saya rasa tidak ya, karena kan pasti mereka akan dipotong hariannya, misalkan mereka dipotong hariannya 10.000 nih. Nah, Ya. hari ini saya kerja dipotong 10.000, mungkin besok saya nggak kerja, kemudian kerja lagi besoknya 20.000 dipotong. Nah, ini kan yang seperti ini kan harusnya bisa dibicarakan skema-skema khusus Oke. untuk para mitra ojek online gitu kan. Termasuk juga pembagian bebannya. Kita jangan melihat dari platform saja, tapi dari konsumen pun seharusnya ada untuk misalkan perlindungan keselamatan kerja gitu kan, atau Oke. perlindungan untuk mereka trip itu kan dilindungi sama asuransi kan. Nah ini kan juga dibebankan ke konsumen gitu kan. Dan ini yang saya rasa ketika harganya masih bisa bersaing dan ada skema khusus yang dihadirkan oleh pemerintah, ini tentu tidak mengganggu dari industri ride hailing. Saya rasa ini akan meningkatkan dari sisi mitranya akan lebih sejahtera, dari sisi konsumennya itu juga dilindungi dengan perlindungan yang baik mengenai trip maupun pas ketika perjalanan. Mas Huda, pemerintahnya berani tidak menekan aplikator? Karena kan dengan kondisi seperti ini, kemudian dituntut untuk memberikan hak, bisa aja investor kabur jadinya gitu. Ya, saya rasa sebenarnya ini dibutuhkan kesadaran bersama ya bahwa ini untuk dari kesejahteraan ojek online, driver ojek online itu juga harus ada dari sisi platformnya yang memang saya lihat sebenarnya platform juga beberapa program ya itu juga sudah ada sebenarnya untuk menuju kesejahteraan. Tapi memang kita harus lebih dorong lagi bahwa si platform ini juga harus menyediakan skema-skema khusus untuk melindungi mitra ojek online-nya. Nah ini juga perlu dukungan nih dari pemerintah karena selama ini kan kalau kita lihat kan untuk skema pembayaran BPJS kesehatan aja itu kan cukup memberatkan kan sebenarnya. Nah ini kita dorong ada skema khusus bagi ojek online ini untuk bisa membayarnya misalkan harian atau untuk pensiun yang tadi besarannya mungkin sekitar 30.000 per bulan itu bisa dibayarkan harian 1.000 per hari kah dan sebagainya yang saya rasa ini tidak akan memberatkan dari mitra ojek online-nya dan juga Oke. harus dibagi bebannya kepada platform dan konsumen dan saya rasa ketika kesejahteraan si driver ojek online itu membaik orang banyak yang mendaftar ke ojek online ini yang akhirnya membuat ya tadi platform juga juga bisa lebih Oke. lebih mengembangkan pasarnya gitu kan karena ketika pasarnya ini bisa
masuk ke tier 3 atau tier 4 gitu kan, itu tentu pasarnya akan semakin luas, semakin banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh platform gitu. Jadi saya rasa sih tidak ada kerugian yang ditimbulkan ketika platform ini dia menyediakan perlindungan sosial safety net bagi para mitra travel online ini. Oke, kita sudah memiliki beberapa regulasi tentang hubungan kemitraan ini di pemerintahan sebelumnya, namun kayaknya belum bisa ada skema yang jelas begitu. Mudah-mudahan janji di pemerintahan yang baru ini bisa begitu Mas ya, ada skema baru yang win-win solution untuk keduanya. Mas Huda, terima kasih Mas atas perspektifnya Mas di siang hari ini. Mohon maaf waktunya terbatas sekali. Ekonom dari Selios, terima kasih sekali lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.